Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, anak-anak kelas 3 yang soleh dan soleha. Berjumpa lagi dengan Bu Nia dalam pembelajaran tematik tema 4 subtema 1. Kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi pembelajaran pada hari ini adalah tentang kewajiban dan hak di rumah. Kalian harus tahu nih, rumah itu apa sih? Rumah adalah tempat tinggal keluarga. Kita sebagai anggota keluarga memiliki kewajiban di rumah. Kewajiban harus dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga. Adapun pengertian dari kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban dilaksanakan dengan kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain. Di dalam setiap kewajiban pasti ada hak. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Pesan ibu, laksanakanlah ya kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Maka sebagai manusia kita wajib saling mengasihi dan saling menyayangi. Adapun pengertian dari hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kita sebagai anak, di mana setiap anak pasti memiliki hak. Anak yang mendapatkan hak pasti akan gembira. Anak yang tidak mendapatkan hak akan pasti merasa sedih. Kita bicarakan tentang kewajiban anak ya. Yang pertama adalah kewajiban anak pada diri sendiri. Banyak sekali yang bisa lakukan terhadap diri sendiri. Di antaranya adalah kalian harus bangun pagi tepat waktu, terus merapikan tempat tidur, mandi dan menggosok gigi, memakai seragam sekolah dengan rapi, sarapan, dan berangkat sekolah tepat waktu. Masih banyak lagi yang lainnya, yaitu kewajiban anak kepada diri sendiri ya. Nah, sekarang kewajiban anak nih, di mana kalian mempunyai kewajiban di dalam rumah. Yang pertama adalah membantu pekerjaan orang tua di rumah. Apa saja yang bisa kalian bantu sesuai dengan kemampuan kalian, silahkan ya kalian membantu pekerjaan Umi dan Abi di rumah. Yang kedua, kewajiban kalian adalah harus menyayangi, harus menghormati, harus berterima kasih dan mendoakan orang tua. Karena orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Engkau bisa sia-siakan pintu itu atau engkau bisa menjaganya. Cinta seorang ibu akan menenangkan seorang anak, sedangkan cinta seorang ayah akan menguatkan seorang anak. Kewajiban yang ketiga seorang anak adalah menjaga kesehatan tubuh. Jadi kalian harus menjaga kesehatan tubuh ya. Dengan apa? Dengan makan makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Jadi tubuh kita akan sehat. Yang keempat adalah kalian harus belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh sebagai seorang pelajar. Yang kelima, kewajiban kalian harus mendengarkan nasihat dari orang tua dan mentaati perintah dari orang tua. Karena insya Allah apa yang dinasihati oleh orang tua kalian itu adalah untuk kebaikan kalian ya. Sekarang, apa sih kewajiban orang tua terhadap anaknya? Di antaranya adalah 1. Memberikan nama yang baik. Karena nama itu adalah doa. Jadi orang tua harus memberikan nama yang baik, panggilan yang baik. Yang kedua adalah orang tua mempunyai kewajiban mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak. Yang ketiga, orang tua
memberikan cinta, perhatian, dan kasih sayang kepada anaknya. Yang keempat, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak. Makanya di SD Tiramania ada ekskul. Jadi orang tua kalian bisa memasukkan kalian di ekskul ya, untuk menumbuh kembangkan kemampuan, minat, dan bakat kalian ataupun di tempat lain ya. Yang kelima, orang tua memberikan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti. Yang keenam, orang tua berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang baik sesuai dengan kemampuan dari orang tua. Tidak harus mewah ya, tidak harus yang kalian melihat rumah yang harus bagus. Jadi sesuai dengan kemampuan dari orang tua kalian. Yang ketujuh adalah orang tua berkewajiban memberikan makanan, minuman, dan pakaian. Ini pun juga sama sesuai dengan kemampuan dari orang tua. Setelah kita membicarakan kewajiban anak dan kewajiban orang tua, sekarang kita masuk ke hak, yaitu hak anak. Yang pertama, hak anak itu mendapatkan makanan, karena makan itu adalah kebutuhan pokok tiap manusia. Dengan makan kita mendapatkan energi atau tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Hak anak yang kedua adalah mendapatkan tempat tinggal dari orang tuanya, karena di dalam rumah segala aktivitas dalam keluarga dapat berlangsung. Memiliki rumah yang sehat akan membuat penghuninya betah tinggal di rumah. Adapun hak anak yang ketiga adalah mendapatkan pakaian, di mana pasti orang tua akan membelikan seragam sekolah, baju untuk main, baju untuk tidur. Pokoknya kalian pasti dikasih pakaian yang layak untuk kalian pakai, karena pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari udara dingin dan panas. Hak anak yang keempat adalah mendapatkan hak untuk belajar, karena setiap anak pasti sekolah, mendapatkan pendidikan, pasti juga ada PR. Nah, orang tua berkewajiban juga membimbing anaknya dalam mendampingi belajar di rumah. Yang kelima adalah anak berhak untuk mendapatkan istirahat, karena kita perlu istirahat agar tubuh kita tidak lelah. Istirahat yang paling baik, yang paling mudah adalah tidur, dan maksimal atau yang bisa kita lakukan adalah tidur selama 8 jam ketika kalian tidur malam ya. Yang keenam, hak anak adalah hak untuk bermain. Anak mempunyai hak untuk bermain di rumah, di sekolah, dimanapun kalian berada, kalian mempunyai hak untuk main setelah kalian melakukan kewajiban kalian. Hak anak yang ketujuh adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, dari umi, dari abi. Nah, setelah kita membicarakan hak anak dari orang tua juga mempunyai hak sebagai orang tua. Apa aja sih? Yang pertama, hak orang tua adalah harus ditaati, harus dipatuhi, harus dihormati, harus dihargai, harus disayang dan didoakan oleh anak. Yang kedua, orang tua berhak untuk diperlakukan dengan sopan santun, tidak kasar ya sebagai anak kepada orang tua. Yang ketiga, orang tua berhak untuk diperlakukan dengan lemah lembut. Tidak boleh kasar juga, tidak boleh kita berteriak-teriak kepada orang tua. Yang keempat, orang tua berhak untuk dilayani dan diperhatikan. Nah, hari ini kita sudah membicarakan tentang kewajiban dan hak anak dan orang tua. Dalam tabel ini ada beberapa keadaan ketika kalian mendapatkan sesuatu dari orang tua dan hal apa yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ketika kalian mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu, maka kalian harus sayangi ayah ibumu ya. Yang kedua, ketika kalian mendapatkan perawatan dari orang tua kalian, maka kalian harus berterima kasih kepada kedua orang
tua yang telah merawat kalian. Yang ketiga, ketika kalian mendapatkan waktu bermain bersama orang tua kalian, maka manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Yang keempat, ketika kalian mendapatkan cerita, di mana kalian dapat bercerita kepada ayah dan ibu, maka kalian harus bercerita dengan ayah ibu dengan kata-kata yang sopan. Yang kelima, ketika kalian mendapatkan perhatian ayah ibu saat belajar, maka kalian harus belajar dengan tekun dan berusaha untuk membanggakan orang tua. Yang keenam, ketika kalian mendapatkan bantuan dari ayah ibu saat mengalami kesulitan, maka kalian bisa minta bantuan kepada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik. Nah, demikian ya pembelajaran pada hari ini tentang kewajiban dan hak di rumah. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang anak kepada orang tua. Insya Allah setelah kalian melaksanakan kewajiban, kalian akan mendapatkan hak sebagai anak dari orang tua. Kita ucapkan ya pembelajaran hari ini karena sudah selesai dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sekian, terima kasih dari Bunia kepada kalian semua, anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha, anak-anak kelas 3 yang telah mendengarkan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan berguna atau bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.